Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu Cerita Bebas Channel. Channel yang berisikan tentang kisah-kisah atau cerita-cerita misteri dan cerita-cerita horor. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita mistis KKN misteri Jeritan Minta Tolong Rumah Angker. Baiklah, sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya mohon kepada para pemirsa yang belum melakukan subscribe dan belum memencet tombol like dan tombol lonceng, kami persilakan terlebih dahulu untuk menekan tombol-tombol tersebut agar saya bisa terus memberikan yang terbaik tentang kisah-kisah atau cerita-cerita misteri yang pasti Anda akan tunggu-tunggu. Baiklah, kita akan masuk ke cerita misterinya. Kuliah kerja nyata atau KKN memang terasa seru dan berisi banyak cerita di dalamnya. Terlebih dengan cerita mistis KKN di Desa Penari yang tengah viral beberapa waktu lalu. Ternyata banyak pula kisah-kisah serupa berbau mistis yang dialami oleh teman-teman yang pernah merasakan KKN selama semasa kuliahnya dulu. Sebut saja Ojan. Ini bukan nama sebenarnya. Salah satu pria yang mau membagi cerita mistis KKN kali ini. Kisah ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu saat ia sedang menjalani KKN di salah satu daerah di Jawa Barat pada 2009 silam. Singkat cerita, Ojan yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Sastra menjalani KKN ke sebuah desa bersama rekan-rekannya dari jurusan Sains Tech. Ojan bersama rekan universitasnya menjalani KKN di desa ini selama 30 hari. Mereka dituntut melakukan beberapa tugas sosial seperti mengajar di sekolah SD, membina warga tentang keterampilan pengelolaan minyak urut Cimande, dan membangun sumur air bersih bagi masyarakat. Sejak awal datang ke desa tersebut, Ojan mengaku tidak mengalami hal-hal mistis apapun. Kejadian mistis dan menakutkan terjadi pada pertengahan hingga akhir KKN. Kala itu, rekan Ojan dari jurusan Saintek mengalami kerasukan hingga mengamuk layaknya seorang nenek-nenek. Berbagai perabotan seperti piring, gelas, dan lain-lain dilemparkannya. Konon sosok penghuni rumah kosong dekat tempat Ojan bermalam atau menginap merasa terusik dengan kebisingan yang dibuat oleh rekan dari Saintek. Tempat KKN saya dibatasi dengan sawah antar rumahnya. Kebetulan dekat tempat saya tinggal ada rumah besar kosong yang terkenal angker. Seperti biasa, anak-anak dari Saintek agak rada nakal karena sering berbuat gaduh dengan bernyanyi-nyanyi. Akhirnya salah satu dari mereka ada yang kesurupan. Setan yang masuk mengaku terganggu karena berisik, ucap Ojan. Cerita mistis KKN Ojan tak hanya kesurupan. Beberapa mahasiswa dari jurusan Saintek juga banyak yang terlibat cinta lokasi atau cinlok. Banyak dari mereka yang berpacaran kelewat batas hingga akhirnya mendapat godaan dari makhluk halus. Biasalah, selama KKN, banyak yang cinlok di lokasi. Mereka banyak yang pacaran secara berlebihan. Ketika sedang asik berpacaran melewati jalan dan tempat yang gelap, mereka pun
ditertawakan oleh suara gaib perempuan. Sosoknya putih-putih gitu di balik pepohonan yang rimbun. Lanjutnya, situasi semakin mengerikan ketika Ojal menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sosok menyerupai seorang pria masuk ke dalam rumah besar yang terkenal angker tersebut. Kejadian tersebut ia lihat ketika sedang berjalan kembali menuju tempat tinggal usai mahasiswa jurusan sastra menggelar tahlilan bersama warga setempat. Posisinya kan setiap malam Jumat, anak sastra kerap melakukan tahlilan bersama warga sekitar. Waktu mau balik, di rumah saya lihat ada orang berjalan kurang lebih 3 meter di depan, lalu berbelok ke arah kanan dan masuk ke rumah kosong besar. Saya kaget, dan ketika dicek lagi ternyata sudah menghilang, sambung Ojal. Sejak mengalami kejadian tersebut, beberapa hal mistis lainnya pun kerap dirasakan Ojal dan kawan-kawannya. Meskipun satu rumah ditempati sekitar 10-12 orang, namun gangguan mistis masih terus datang dan menghantui, terutama dengan suara-suara aneh. Pas mau selesai KKN, kami mengadakan pesta kecil-kecilan. Dari situ saya mendengar suara seperti orang sedang berlari sambil teriak minta tolong. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada satu orang pun yang lewat di tempat itu, imbuhnya. Hal yang sama pun dirasakan oleh para mahasiswa jurusan Saintek yang tinggal tidak jauh dengan tambak dan pemandian umum. Beberapa suara seperti adanya aktivitas manusia di malam hari kerap terdengar jelas. Bahkan lampu rumah besar kosong yang terkenal angker pun sempat terlihat menyala meskipun tidak ada listrik di dalamnya. Anak Saintek juga mengeluh mendengar suara-suara aneh. Terdengar suara seperti orang sedang ngasih makan ikan di tambak, dan suara lain dari dekat pemandian umum yang dekat sama pohon jambu, pohon bambu. Terus ada juga yang lihat rumah besar angker terlihat nyala lampunya, seperti sedang ada orang di dalamnya, tuntasnya. Demikianlah kisah mistis dari anak-anak KKN di suatu daerah, di daerah Jawa Barat. Semoga Anda terhibur dan tidak mengalami hal-hal yang menakutkan seperti mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.